Selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan memulai kelas kita. Kita akan belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Biarlah kelas agama ini boleh Tuhan berkati. Untuk para siswa juga tolong Tuhan berkati supaya boleh mengerti dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Selamat pagi sekali lagi. Saya harap dan saya doakan supaya kita semua sehat-sehat di masa pandemik ini dan tetap memiliki tubuh yang kuat dan semangat untuk belajar, walaupun belajarnya cuma melalui online. Dan kita juga baru saja liburan, semoga liburan kita boleh membawa dampak yang baik bagi kehidupan kita. Dan kita boleh lebih semangat lagi untuk belajar selama minggu ini, ke depan ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu hilang hubungan, tidak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Manusia itu udah gak bisa ngelihat Tuhan lagi. Manusia yang tadinya bisa ngobrol, tatap muka, menyentuh Tuhan, lalu tidak bisa lagi. Dan dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia berdosa, manusia mendapatkan tuntunan langsung dari Tuhan, mendapat arahan langsung secara kontak mata, secara seperti saya dengan teman-teman saya, seperti kalian dengan orang tua kalian, melihat langsung dan mendapatkan tuntunan langsung, diarahkan langsung, dididik langsung oleh Tuhan. Tetapi ketika berdosa semuanya itu hilang. Manusia sudah tidak menerima tuntunan, bimbingan dari Tuhan secara langsung. Seakan-akan semuanya terputus, tetapi tidak. Tuhan tetap membimbing manusia melalui cara-caranya. Pertama melalui para nabi, para imam, mungkin melalui penglihatan, melalui mimpi. Dan terakhir di zaman Yesus, Tuhan memberikan bimbingannya melalui para rasul-rasul. Lalu saat ini, kita tidak memiliki nabi, kita tidak memiliki rasul, kita tidak memiliki penglihatan, memiliki mimpi-mimpi yang datang dari Tuhan. Lalu apa yang membimbing kita saat ini? Apakah manusia sudah berjalan tanpa arah, berjalan tanpa tujuan, dan tanpa tuntunan? Nah, tidak. Manusia sekarang memiliki sebuah tuntunan, memiliki sebuah arahan, sebuah peta untuk kita ikuti menuju tujuan kita. Yaitu tujuan kita adalah keselamatan dan kepada Tuhan sendiri. Apa tuntunan kita? Tuntunan kita adalah firman Allah. Di mana firman Allah? Firman Allah itu di Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah Alkitab. Nah, kita akan belajar untuk beberapa pertemuan berikut ini dan pertemuan sekarang ini tentang apa itu Alkitab. Apa itu firman Allah. Dan kita mesti percaya, kita harus ketahui bahwa Allah menuntun umatnya melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Saya tahu kalian mungkin punya Alkitab di rumah. Dan paling tidak ada satu Alkitab atau satu kitab suci yang kalian pegang saat ini. Dan Alkitab adalah tuntunan kita saat ini. Mari kita lihat fakta-fakta tentang Alkitab. Fakta-fakta tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab adalah sebuah buku yang spesial. Kenapa spesial? Nah, kita lihat 66 kitabnya. Alkitab terdiri dari 66 buku. Ditulis dalam periode lebih dari 1500 tahun. Jadi kitab Kejadian dan sampai kitab Wahyu itu ditulis lebih dari 1500 tahun ditulisnya. Kitab-kitab tersebut ditulis oleh 40 penulis yang memiliki sedikit hubungan atau tidak ada hubungan sama sekali. Misalnya, kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan Ulangan ditulis oleh Musa. Dan kitab Daniel ditulis oleh Daniel. Daniel ini nggak ada hubungannya sama Musa.
tetapi menulis kitab. Dan kitabnya itu tidak ada yang bertentangan. Saat kitab Musa dengan kitab Daniel berjalan bersama-sama tanpa ada gangguan, tanpa ada pertentangan. Itu hebatnya. Kalau kitab Mazmur siapa yang tulis? Raja Daud. Kitab Amsal, Raja Salomo. Ada hubungan nggak mereka? Ada hubungan. Daud adalah ayah dari Salomo. Begitulah fakta Alkitab tentang penulisnya. Ada yang memiliki hubungan, entah itu kerabat, entah itu teman, atau mungkin anak dan bapak. Nah, itu dia. Atau bahkan yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, 66 buku ini ditulis dari bahasa asing, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Namun diterjemahkan ke dalam 95% bahasa di dunia, sekitar 6 ribuan bahasa. Jadi Alkitab ini diterjemahkan ke hampir seluruh bahasa manusia. Nanti kita lihat bahasa apa sih yang digunakan untuk menulis Alkitab. Nah, ini dia adik-adik. Alkitab terdiri dari 773.692 kata dan membutuhkan waktu 70 jam untuk membacanya sampai habis. 70 jam non-stop, nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau bacanya jam 6 pagi, mungkin 3 hari berikut baru kelar. Baca hari Senin, selesai hari Rabu. Panjang sekali Alkitab, non-stop bacanya. Alkitab terdiri dari 1189 pasal dan 30.861 ayat. Banyak sekali ya. Perjanjian Lama ada 929 pasal dan 23.203 ayat. Nah, sedangkan Perjanjian Baru ada 260 pasal dan 7.659 ayat. Jadi kalau dari segi banyaknya, lebih banyak Perjanjian Lama daripada Perjanjian Baru. Bahasa apa sih yang digunakan untuk menulis Alkitab? Nah, Alkitab yang asli ya, yang pertama ya, ditulis menggunakan 2 bahasa. Apa aja? Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani ini bahasa Israel. Orang Israel pakai bahasa Ibrani. Dan Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Nanti kalau kalian kuliah kependetaan, kalian akan belajar 2 bahasa ini. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, lalu karena ditulis dengan bahasa asing, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, itu bahasanya bahasa kuno, bahasanya menggunakan huruf mati kalau Ibrani. Terjemahan Alkitab pertama kali ke bahasa Inggris dipelopori oleh John Wycliffe dan diselesaikan oleh John Purvey pada tahun 1388. Nah, Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Inggris dan Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dari bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi, orang yang pertama kali menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris atau bahasa huruf hidup itu adalah John Wycliffe. Dan karena John Wycliffe ini kita bisa menggunakan Alkitab bahasa Indonesia. Karena kalau nggak ada Alkitab bahasa Inggris, tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, percetakan Alkitab dengan mesin cetak, ini mesin cetak, pertama kali dilakukan oleh Johannes Gutenberg pada 15 Agustus 1456. Alkitab dulu yang masih 2 bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, ditulis pakai gulungan kertas, zaman dulu banget, pakai tulisan tangan, rapuh, kuno. Tetapi Johannes Gutenberg melakukan percetakan pertama. Hebat kan? Nah, pembagian Alkitab. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari Taurat, kitab Taurat. Yang pertama kitab Taurat, yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, selanjutnya kitab sejarah. Ini kita baca sendiri di sini. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Lalu kitab puisi dan hikmat. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, itu dia.
Nah, kitab puisi ini terdiri dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Selanjutnya, kitab nabi-nabi besar. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Dan nabi-nabi kecil yang ada banyak. Nah, nabi kecil dan nabi besar, kenapa disebut kecil dan besar? Bukan karena nabinya badannya besar, enggak. Tapi, kalau kita lihat di sini, Yesaya itu terdiri dari berapa pasal? Dari sekitar 66 pasal kan? Banyak pasalnya Yesaya. Tapi kalau Hosea cuma 14 pasal. Jadi yang 66 pasal itu disebut nabi-nabi besar dan yang cuma 14 disebut nabi kecil, bukan karena statusnya, enggak. Nabinya sama semua statusnya. Tapi dari kitabnya memiliki pasal yang sedikit dan pasal yang besar. Jadi ada nabi kecil dan nabi yang besar. Nah, kalau perjanjian baru terdiri dari kitab Injil. Nah, kita sudah tahu kitab Injil kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab sejarah, cuma satu kitab sejarah, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Nah, ini surat-surat nih. Surat-surat. Ada kitab yang namanya surat-surat. Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, dan seterusnya. Kita baca sampai ada 21 surat. Nah, 21 surat ini ditulis oleh beberapa rasul. Ada Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, Rasul Petrus, dan yang paling banyak Rasul Paulus. Menulis sekitar 13 kitab. Rasul Paulus menulis sekitar 13 kitab. Dan yang terakhir, kitab Wahyu. Wahyu ini adalah kitab nubuatan. Cuman satu doang. Nah, jadi ada berapa klasifikasi kitab? Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab sejarah. Yang ketiga, kitab nabi kecil. Dan keempat, nabi besar. Dan yang kelima apa tadi? Kitab puisi dan hikmat. Kalau perjanjian baru, ada kitab Injil, ada kitab sejarah, kitab surat-surat, dan kitab apa lagi? Wahyu. Nah, itu dia klasifikasinya. Dihafal ya. Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai fakta Alkitab dan pembagian Alkitab. Oke, semoga pelajaran ini berguna bagi kita semua dan tolong dibaca Alkitabnya, karena Alkitab itu sangat unik. Kita sudah belajar fakta-faktanya. Sangat spesial. Alkitab adalah buku yang paling spesial di dunia. Karena kenapa? Karena yang tulis adalah Tuhan sendiri melalui para hambanya. Tuhan yang membuat Alkitab, oleh karena itu Tuhan membuat Alkitab itu spesial. Mari kita baca Alkitab ini supaya kita terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelajaran kita sampai di sini. Amin.